Shalom teman-teman, kali ini saya mencoba melihat atau menonton video pernyataan Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang dikomentari secara beragam oleh beberapa orang dari perspektif yang berbeda-beda. Ada yang mengomentarinya dengan baik, walaupun tidak setuju, tetapi tidak bisa menunjukkan kesalahan logis dari pernyataan tersebut. Mengapa mereka tidak setuju? Hanya saja mereka mencoba menunjukkan hal-hal yang sebenarnya tidak substansi dengan pernyataan tersebut. Tetapi ada juga yang setuju sembari memberikan alasan-alasan logis kenapa mereka menyetujui pernyataan tersebut. Nah, saya pikir yang seperti ini yang perlu kita lakukan. Jika kita tidak setuju terhadap pernyataan seseorang, maka kita perlu memberikan alasan-alasan logis dengan cara menunjuk kepada argumen yang diberikan, sehingga kita tidak menjadi orang yang asal saja untuk tidak setuju, tetapi kita tidak tahu di mana letak ketidaksetujuan kita itu atas sebuah pernyataan. Supaya lebih lengkap, saya akan mengajak kita semua, ya, sebelum saya memberikan komentar, maka adalah hal yang baik sebenarnya untuk kita melihat cuplikan video dan bahkan juga video klarifikasi dari Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham tentang pernyataan beliau yang diserang oleh beberapa orang. Shalom saudaraku, saya Pendeta Rubin Adi Abraham. Beberapa hari yang lalu ada beberapa konten YouTube yang dibuat untuk mengkoreksi, bahkan ada yang dibuat untuk menyerang saya, yang dianggap menyamakan semua apologet Kristen sebagai preman rohani. Dan komen dari para netizen itu banyak yang kasar, memaki-maki dan sebagainya. Melihat itu saya sebetulnya tertawa sekaligus prihatin dan sedih. Karena banyak orang berkomentar tentang cuplikan khotbah yang dilepas dari konteksnya. Saya jelaskan. 2 Oktober 2022 yang lalu saya berkhotbah di jemaat lokal di Bandung dengan durasi 46 menit. Saudara bisa lihat di YouTube resmi dari gereja kami, GBI Battle. Judul khotbahnya adalah Kuasa Injil Kristus. Saya menyampaikan 3 poin. Yang pertama, Injil menyelamatkan orang percaya. Yang kedua, Injil menyatakan kebenaran Allah. Ketiga, Injil memimpin hidup dalam iman. Nah, di poin kedua, yaitu menit ke-31 dan selanjutnya dari khotbah itu, saya menyebutkan bahwa dalam penginjilan kita harus menyatakan kebenaran dengan menjawab kesalahpahaman. Lalu saya memberikan contoh tuduhan yang seringkali diberikan kepada orang-orang Kristen dari pihak luar. Misalnya Allah orang Kristen itu 3 katanya. Ini berkaitan dengan Tritunggal. Atau Allah beranak, mana bisa. Saya menyanggah hal itu. Itu tidak benar. Nah, jadi ketika saya menjelaskan apa yang dimaksudkan misalnya dengan istilah Allah beranak, saya sedang berapologetika. Selanjutnya dalam khotbah yang sama saya menyampaikan ada 3 tujuan apologetika. Yang pertama, memaparkan dasar rasional bagi iman Kristen. Membuktikan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Yang kedua, membela, menjawab sanggahan orang yang tidak percaya terhadap iman Kristen. Yang ketiga, menyingkapkan kesalahan pemikiran atau pemahaman orang yang tidak percaya terhadap kekristenan. Jadi saya mendorong orang Kristen mendalami firman agar bisa memberi pertanggungan jawab imannya dengan benar. Dengan kata lain, jadilah Anda apologet yang baik. Jadi saya tidak menentang apologetika. Malah saya menganjurkan Anda orang-orang Kristen belajar Alkitab, jadilah apologet. Jadi asumsi saya itu menentang apologet yang membela kebenaran firman adalah tuduhan yang ngawur sama sekali. Saya tidak menemukan di mana letak kesalahan logis dari pernyataan beliau. Video ini saya ingin melihat apakah secara logis sebenarnya pernyataan beliau itu salah atau tidak. Pertanyaannya, apakah ada YouTuber Kristen yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang apologet dan menyeleweng dari kebenaran sejati? Dalam hemat saya, pasti ada. Siapa mereka? Tonton saja, pasti ada. Berarti dalam hal ini, pernyataan Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham bahwa ada orang-orang yang berjiwa preman sebenarnya
yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang apologet. Dan seolah-olah mereka bekerja untuk Kristus, untuk kerajaan Allah. Masih mending saya pikir kata preman rohani itu tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana dengan pernyataan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 dan 2? Dia lebih keras. Dia mengatakan hati-hati terhadap anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu. Kalau Rasul Paulus hidup di era zaman modern ini, saya pikir juga dia akan melakukan hal yang sama. Mungkin dia akan mengatakan bahwa hati-hati terhadap beberapa YouTubers, hati-hati terhadap orang-orang yang mengatakan namanya sebagai seorang apologet, tapi sebenarnya mereka bukan apologet karena mereka sedang bekerja untuk perutnya. Seperti yang saya katakan tadi, karena beberapa orang mengomentari dan memberikan pendapat tentang pernyataan Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dengan mengatakan seharusnya Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham sebut saja ya siapa YouTubers tersebut. Nah, menurut saya ini adalah permintaan yang tidak logis ya. Justru beliau tidak ingin terjebak di dalam pernyataan beliau sendiri. Artinya begini, kalau beliau mengatakan bahwa ada orang si A, si B, si C, si D yang mengaku dirinya sebagai YouTuber Kristen, yang mengaku dirinya sebagai apologet, tapi yang sebenarnya tidak, maka beliau akan terjebak karena beliau sendiri sedang mencoba mencari-cari kesalahan orang tersebut. Jadi permintaan tersebut seharusnya Dr. Rubin Adi Abraham sebut saja nama orang-orang itu. Secara logis itu tidak bisa. Karena jika beliau mengatakan maka beliau akan terjebak dalam pernyataan beliau sendiri. Itulah sebabnya beliau tidak mengatakannya. Jadi kita perlu sebagai orang-orang yang menyampaikan kebenaran melalui media YouTube, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, perlu membekali diri kita dengan tingkat kematangan berlogika yang cukup ya. Jadi jika Anda sebenarnya tidak merasa bahwa Anda adalah preman rohani yang dimaksud, maka tidak perlu ditanggapi dengan berlebihan, kecuali itu Anda ya. Menurut saya apologetika Kristen itu kan dibangun dengan konsep untuk menyampaikan kebenaran kepada pihak lain dengan cara yang logis dan ilmiah. Jadi jika metodologi ini dilanggar, maka kita akan terjebak dalam kesesatan berpikir kita bukan lagi sedang berapologet, tapi sedang menyampaikan sesuatu sebenarnya di luar dari apa yang kita komentari. Contohnya seperti ini. Jika kita mengomentari atau Anda mengomentari pernyataan seseorang, katakanlah dalam hal ini pernyataan Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, tetapi juga menyerang pribadinya dengan kata-kata yang tidak tepat seperti kata bodoh, goblok, atau sontoloyo dan lainnya, maka Anda sedang berapologet tetapi sedang menunjukkan juga bahwa Anda sejatinya adalah seorang preman. Karena Anda menggunakan ya, dalam diskusi tersebut menggunakan argumentum ad hominem. Di dalam proses diskusi, jika Anda tidak menyerang argumen itu, maka Anda dinyatakan kalah sebenarnya karena Anda sedang menyerang pribadi yang mengatakannya. Jadi perlu kita membekali diri kita dengan baik ya. Contoh lain, ada yang mengomentari pernyataan Dr. Rubin Adi Abraham tersebut ya, tetapi malah juga menyuruh memperbaiki perpuluhan keuangan di gereja beliau atau di denominasi yang dipimpin oleh beliau. Nah, ini juga tidak tepat ya, karena lompatan logikanya itu terlalu jauh. Karena dari awal pernyataan yang diserang itu adalah
diksi preman rohani, tetapi malah pindah kepada urus saja itu Pak, perpuluhannya, gerejanya, denominasinya dan lain sebagainya, karena ada banyak jemaat yang kecewa. Dalam diskusi ini Anda dinyatakan salah dan kalah karena tidak konsisten pada pernyataan yang diserang dari awal. Jadi kita perlu membekali diri kita dengan hal-hal yang demikian. Ya, mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang apologet harus membekali dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan tentang cara berapologet secara ilmiah. Ya, sebut saja seperti Pendeta Esra Suhu, Inyo Manis, Deki Ngadas, MYM, dan masih banyak yang lainnya. Saya tidak tahu, kebetulan yang saya kenal hanya Pendeta Esra Suhu. Ya. Beliau membekali dirinya dengan metode-metode yang logis dan ilmiah di dalam berdebat, sehingga terhindar dari kekeliruan atau kesesatan berpikir yang menyerang pribadi orang lain. Ada salah satu orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai sang debaters. Saya pikir Anda tahu itu siapa, ya, yang juga ikut menanggapi pernyataan Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ya. Bagi saya itu komentar yang terlalu berlebihan dan terlihat seperti orang yang tidak tersentuh oleh pendidikan. Ya. Karena bagaimana seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang apologet, sebagai seorang debaters, tetapi ya menggunakan diksi goblok, sontoloyo. Ya. Jadi bagi saya itu hal yang lucu, itu kata-kata yang digunakan oleh para preman kepada orang yang ketika mereka melakukan mungkin pemalakan dan tidak dikasih, ya goblok lo, ya kira-kira seperti itu. Jadi itu sangat lucu itu. Dan bahkan bukan hanya sampai di situ, malah menentang untuk laporkan saya ke polisi, katanya begitu. Seharusnya kalau si Rudi Yohanes itu tidak merasa bahwa dia adalah orang yang dimaksud, tidak perlu berlebihan. Dan kalaupun dia memberikan komentar, harusnya bukan pribadi orang yang mengatakannya itu yang diserang. Bahkan dia mengatakan, lihat aja khotbah orang ini, dia ingin mengumpulkan uang dari Anda. Sedangkan dia sendiri di dalam video-videonya dia mencantumkan nomor rekening. Itu untuk apa coba? Itu kan menyerang diri sendiri. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa kita perlu membekali diri kita dengan cara berpikir yang logis, sehingga pernyataan yang kita keluarkan, argumen yang kita keluarkan tidak kemudian berbalik menyerang kita. Kalau berdiskusi seperti si Rudi Yohanes, memberikan tanggapan seperti si Rudi Yohanes, itu bagi saya diskusi atau tanggapan yang berada di level orang-orang yang tidak terdidik sebenarnya. Ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Karena si Rudi Yohanes ini, dalam hemat saya, sebenarnya tujuan dia menantang itu untuk apa sih sebenarnya? Ya. Apakah ingin mengatakan bahwa dia adalah orang yang hebat? Ya. Saya tidak tahu. Saya sendiri mencoba menghindari untuk belajar dari orang-orang yang seperti itu. Dan saya pikir dia juga nggak mau ngajarin saya. Untuk teman-teman yang kalau memberikan tanggapan, memberikan respon, tolonglah dengan cara yang lebih baik, dengan metode yang ilmiah dan logis, supaya jangan menjadi tertawaan bagi orang lain gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya harap si Rudi Yohanes itu juga bisa menonton ini, sama seperti dia menantang. Kalau bisa ini disampaikan kepada Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Saya juga ingin mengatakan bahwa kalau bisa Pak Rudi Yohanes, Anda itu belajarlah untuk berapologet secara benar, dengan menggunakan diksi-diksi yang tepat dan benar, yang logis, yang ilmiah. Jangan menyerang pribadinya. Yang diserang itu argumennya. Kalau Anda menyerang pribadinya, berarti itu menunjukkan bahwa Anda sebenarnya
tidak pandai dalam berdiskusi. Kira-kira seperti itu Pak Rudi Yohanes. Tuhan Yesus memberkati.